Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1 mengatur kebebasan HAM yaitu dalam beragama, memilih pendidikan, pekerjaan dan kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 mengatur tentang pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 mengatur tentang perekonomian, dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2 mengatur tentang kesejahteraan sosial. Kerajaan Kanjuruhan merupakan kerajaan tertua di Jawa Timur. Berdiri sekitar tahun 760. Keberadaan kerajaan ini dapat diketahui dari prasasti Dinoyo yang ditemukan di Desa Dinoyo, Barat Laut Malang. Isi prasasti itu adalah kisah pendirian sebuah bangunan suci untuk pemujaan Dewa Agastya. Pendirinya adalah Raja Gajayana, putra Dewa Simha. Raja ini mempunyai putri bernama Utejana. Prasasti Dinoyo ditulis dengan huruf Jawa kuno dan menggunakan bahasa Sanskerta. Bangunan suci yang disebutkan dalam prasasti tersebut sekarang dikenal sebagai Candi Badut. Yang merupakan prinsip dalam persatuan Indonesia adalah: pertama, Bhinneka Tunggal Ika; kedua, nasionalisme Indonesia; ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab; keempat, wawasan Nusantara; dan kelima adalah persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.
Ajaran Bushido atau kesatria adalah kode etik samurai yang dipercayai oleh prajurit Jepang, yaitu menjunjung tinggi kehormatan negara dan bangsa, taat dan patuh pada pimpinan, rela berkorban, berani dan jujur. Inflasi dikendalikan dengan menyerap uang yang beredar di masyarakat, salah satunya dengan menaikkan penerimaan pajak, menaikkan suku bunga, menjual surat utang negara dan sebagainya. Saat terjadi inflasi, uang beredar menjadi lebih banyak. Jumlah uang beredar tersebut dapat dikurangi dengan jalan menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak dinaikkan, uang yang dibelanjakan oleh masyarakat akan berkurang. Namun, harus diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan, perlu diperhatikan golongan masyarakat mana yang dinaikkan pajaknya. Sampai dengan tahun 2014, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan tahun 2014. Perang Dunia Kedua mulai berkecamuk di Eropa dengan dimulainya serangan ke Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939, yang dilakukan oleh Hitler dengan gerak cepat, yang dikenal dengan taktik Blitzkrieg. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung, yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR, untuk mengubah Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Beberapa peranan Sayuti Melik adalah sebagai anggota DPR MPR, mewakili Golkar pada hasil pemilu tahun 1971, anggota DPR MPR, mewakili Golkar hasil pemilu tahun 1977, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, anggota Partai Nasional Indonesia, mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik termasuk dalam kelompok Menteng 31, yang berperan dalam penculikan Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Kakawin berarti syair dengan bahasa Jawa kuno. Kakawin Sutasoma merupakan karangan Empu Tantular yang dituliskan menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Setelah melalui proses persidangan akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, menjunjung tinggi HAM dengan berpangkal atas hak-hak kodrat seorang manusia, yaitu hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.